Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Suhaira dengan NIM 2020203860202034. Jadi untuk memenuhi tugas UTS studi kelayakan bisnis yang Bapak berikan, di sini saya akan menjabarkan kembali mengenai bisnis yang ingin saya kembangkan ke depannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lampirkan. Jadi yang pertama itu adalah nama bisnis yang ingin saya kembangkan itu adalah Hera Hijab Style. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu tentang situasi bisnis industri yang dikembangkan. Jadi, bisnis industri yang saya ingin kembangkan ini itu berbaur dalam bidang fashion muslimah, yaitu hijab. Bisnis ini begitu banyak peminatnya karena keuntungan yang ditawarkan dan konsumen yang menjanjikan. Jadi untuk pesaing bisnis ini tentu sangat banyak. Namun di tengah banyaknya pesaing, permintaan akan produk untuk ini juga sangat banyak, dan pasar ini mengharuskan kita untuk memberikan model-model dan bentuk baru untuk dijual pada para konsumen. Nah, bisnis ini ingin saya bangun di wilayah Kabupaten Pindrang, Kecamatan Lembang, daerah Bungi. Jadi daerah Bungi ini merupakan wilayah yang dekat dengan perbatasan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat. Saya memilih Bungi karena di daerah Bungi ini terdapat pasar di dalamnya. Di samping itu, tenaga kerja yang berkompeten untuk membantu saya dalam mengembangkan bisnis ini ada di daerah tersebut. Nah, yang saya maksud di sini itu adalah tante saya sendiri. Jadi karena lokasi industri atau perusahaan hijab ini yang saya ingin kembangkan ini dekat dengan lokasi pasar, maka dalam memasarkan hijab yang sudah dibuat ini saya bisa langsung mengedarkannya di pasaran. Maka dari itu untuk pasar pertamanya nanti itu adalah di Pasar Bungi, karena antara Pasar Bungi dengan lokasi hijab yang ingin saya bangun ini sangat dekat dan berada di pinggir jalan poros Polman Pindrang. Di samping itu bangunan SMP dan SMA juga itu dekat dengan lokasi tersebut. Dan salah satu target konsumen terbesar kami itu adalah anak muda. Jadi menurut saya tempat ini sangat strategis untuk mengembangkan perusahaan bisnis berupa fashion hijab style. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga itu adalah alasan Anda memilih bisnis ini itu apa? Jadi alasan saya memilih bisnis yang merujuk pada fashion hijab modifikasi, mengembangkan ataupun menciptakan model hijab baru karena saya melihat peluang bisnis ini besar, ditandai dengan fakta bahwa semakin kesini permintaan akan hijab itu semakin bertambah dan semakin beragam, mulai dari bentuknya, modelnya, kemudian pilihan warnanya, variannya, dan lain-lain. Nah, itu semua merupakan bentuk peluang besar untuk mengembangkan bisnis hijab ini, karena permintaan pasar akan hijab ini akan terus naik. Nah, di samping itu alasan lain saya memilih bisnis hijab ini karena saya tertarik dengan fashion hijab. Setiap saya membeli hijab, saya melihat bahwa hijab ini masih bisa diberikan inovasi-inovasi yang bagus dan menarik untuk mendukung omset penjualannya. Ditambah dengan lokasinya tadi yang strategis dan mendukung, dan tenaga kerja yang menurut saya bisa berkompeten, mau dan bisa diajak bekerja sama untuk mengembangkan bisnis Hera Hijab Style ini. Maka dari itu, kata orang bijak, jika ada kesempatan dan peluang, kenapa tidak untuk dipergunakan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat itu adalah matrix SWOT atau SWOT. Jadi matrix SWOT ini berdasarkan ada bagan matrix SWOT di sini. Hera Hijab Style itu yang pertama dilihat dari strength atau kekuatan. Pertama, kekuatan dari Hera Hijab Style ini adalah pilihan warna yang simple, ringan dan elegan. Kemudian yang kedua itu adalah model hijabnya itu cocok untuk semua jenis umur. Jadi model hijab yang akan kami buat ini bisa digunakan untuk semua jenis umur, mulai dari anak-anak, remaja, kemudian ibu-ibu juga bisa menggunakan model hijab yang kami akan buat atau produksi di sini. Kemudian kualitasnya bagus, harga produk bersahabat. Kemudian layanan dan keamanan produk terjaga.
Selanjutnya penjualan kami ini dilakukan dengan secara online dan langsung sehingga memudahkan para konsumen untuk membeli produk. Nah, jadi untuk konsumen yang ingin membeli produk kami, baik jaraknya jauh ataupun dekat, itu alternatif pilihannya itu adalah ingin membeli secara online atau secara langsung, itu terserah pada konsumennya. Karena kami di sini memberikan layanan online dan bisa langsung pergi di toko atau pasar. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah gratis ongkir di beberapa titik lokasi. Nah, itu adalah kekuatan atau strength dari bisnis Hera Hijab Style ini. Kemudian selanjutnya itu kelemahan atau weakness. Jadi dilihat di bagian di kolom kedua itu ada tulisan kelemahan atau weakness. Jadi kelemahan atau weakness dari Hera Hijab Style ini, pertama adalah masih sumber daya dan tenaga kerjanya itu belum memadai. Yang kedua itu masih kurangnya kreativitas dan inovasi dari sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam menghasilkan inovasi dan kreativitas produk. Kemudian yang ketiga itu adalah brand produk masih tergolong rendah. Jadi dalam artian bahwa sebagai pendatang baru, tentu brand produk ini belum begitu terkenal dibandingkan dengan produk-produk dari pesaing yang sudah lama mendirikan bisnisnya. Kemudian yang keempat itu adalah alat yang digunakan ini masih tergolong sederhana. Nah, itulah weakness dari perusahaan atau bisnis Hera Hijab Style. Kemudian selanjutnya itu adalah kata dasar ketiga, itu adalah opportunity atau peluang. Jadi peluang dari usaha bisnis kami itu adalah, pertama, permintaan akan hijab itu semakin banyak dengan bentuk dan model yang beragam. Kemudian yang kedua itu, pasar untuk hijab ini selalu menjadi pusat perhatian para konsumen. Yang ketiga itu, semakin trennya busana muslim termasuk hijab. Kemudian yang ketiga itu adalah tren hijrah di kalangan anak muda yang berpotensi untuk menambahkan omset penjualan hijab. Ya, jadi kalau kita lihat situasi sekarang, memang hijab itu salah satu fashion yang menurut sebagian besar orang itu adalah fashion yang semakin kekinian. Kemudian terakhir itu adalah banyaknya tenaga kerja yang belum aktif dan sedang mencari kerja. Nah, itu adalah beberapa peluang dari bisnis hijab style ini. Kemudian yang keempat itu kata dasarnya, yang terakhir itu adalah threat atau ancaman. Untuk bisnis yang dijalankan, jadi ada beberapa ancaman bisnis kami. Diantaranya yang pertama adalah banyaknya pesaing dan dari produk hijab. Yang kedua itu banyak tren dan inovasi hijab yang bermunculan setiap saat. Kemudian banyaknya perusahaan-perusahaan hijab ternama yang merangkul tenaga-tenaga ahli dan profesional. Nah, itu adalah SWOT dari bisnis kami. Jadi di tengah-tengah ini ada strength, ada weakness di sini, opportunity, di tengah-tengahnya itu ada strategi-strategi. Yang pertama ini di kolom kedua, baris kedua juga, itu strategi SO. Jadi strategi ini itu menjabarkan bagaimana kekuatan ini bisa menjadi wadah untuk mengoptimalkan peluang. Jadi di sini dijabarkan bahwa strategi SO dari bisnis yang kami jalankan itu, yang pertama adalah selalu melakukan riset terhadap permintaan pasar akan hijab. Jadi di sini kita harus selalu melakukan mampu beradaptasi dan mempelajari permintaan pasar dalam hal ini adalah konsumen. Kemudian yang kedua adalah melakukan perluasan pasar, baik pasar dalam bentuk langsung, toko maupun secara online. Selanjutnya yang ketiga itu adalah memberikan jaminan terhadap pelayanan dan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan dan ekspektasi para konsumen sebelumnya. Jadi di sini maksudnya bahwa produk yang kita berikan pada para konsumen itu harus sesuai dengan gambar. Misalnya kalau mereka membeli secara online itu terutama. Kemudian selanjutnya itu selalu memberikan inovasi-inovasi baru baik model maupun jenis hijab. Jadi seperti itu. Kita harus selalu memberikan inovasi-inovasi di tengah banyaknya pesaing hijab lainnya. Kemudian ada
yang dikatakan strategi. Kemudian selanjutnya itu di sampingnya ada strategi WO, di mana strategi ini tentang bagaimana caranya kita mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Jadi strategi WO yang kami telah jabarkan ini, yang pertama adalah merekrut tenaga kerja yang berkompeten dalam urusan fashion dan style. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan khusus kepada para pekerja di luar jam kerja. Nah, kemudian membuat promosi-promosi yang menarik baik melalui media-media online maupun brosur-brosur untuk memperkenalkan brand hijab kita kepada para konsumen. Nah, ini adalah strategi WO. Kemudian lanjut pada strategi ST, ada di sini di samping, di mana strategi ini mengacu pada pernyataan digunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Jadi strategi bisnis kami ini yang pertama adalah gencar dalam memasarkan produk di berbagai wilayah dengan cara melakukan perluasan pasar dengan mencari partner sebagai distributor dari produk. Jadi usahakan pada setiap wilayah itu kita memiliki partner kerja, terutama dalam distribusi produk kita. Kemudian yang kedua itu adalah menciptakan kondisi budaya yang memberikan kesan baik pada para konsumen. Jadi maksud dari pernyataan ini itu setiap perusahaan itu kan memiliki budaya dan keunikannya masing-masing. Budaya yang kami maksud di sini itu adalah dalam pelayanannya, misalnya tata keramanya, kemudian respon dari pembeli itu disegerakan untuk ditanggapi. Itu semua hal-hal yang bisa menjadi nilai plus untuk bisnis kita, bisnis kami. Kemudian strategi yang terakhir itu adalah strategi WT. Di samping dari strategi ST. Jadi strategi WT ini tentang pernyataannya ini tentang minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Jadi berikut ini strategi WT dari bisnis kami di sini dijabarkan di samping. Pertama itu adalah memberikan predikat penghargaan kepada para pekerja yang bekerja dengan baik sebagai bentuk penghargaan dan partisipasi kita untuk para pekerja. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas sumber daya perusahaan, baik tenaga kerja maupun peralatan yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu menjadi sponsor di beberapa kegiatan seperti misalnya seminar, kegiatan organisasi-organisasi misalnya kemahasiswaan dan organisasi-organisasi luar lainnya. Nah, ini merupakan salah satu alternatif yang bisa kita gunakan agar brand kita itu bisa dikenal oleh banyak konsumen. Dengan itu kita bisa bersaing dengan para pesaing dengan jenis-jenis produk yang sama. Baik Pak, itulah tadi penjabaran mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lampirkan sebelumnya. Jadi jika ada kesalahan kata dalam pengucapan saya Pak, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.